Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmawati. Saya ahli terapis wicara Indonesia di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Pada kali ini, saya ingin berinovasi, yaitu dengan penggunaan aplikasi Live Transcribe sebagai jangkauan luas layanan terapi wicara untuk anak bibir sumbing dan langitan atau biasa yang disebut CLP atau disingkat dengan Cleft Lip and Palate. Pelayanan terapi wicara merupakan tindakan yang diperuntukkan bagi kelompok, individu, maupun masyarakat yang mengalami gangguan komunikasi, termasuk di dalamnya adalah gangguan berbahasa, gangguan bicara, gangguan suara, gangguan makan dan mendengar, bahkan gangguan irama dan kelancaran. Sangat sedikit tenaga ahli terapi wicara saat ini di Indonesia karena menurut database IKATWI tahun 2020 baru mencapai 2.000 tenaga kesehatan terapis wicara. Jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan tenaga terapi wicara sangatlah besar, terutama anak bibir sumbing, bibir dan langit-langitan, dan biasa kita sebut dengan CLP. Banyak sekali anak-anak CLP ini tidak tertangani terapi wicara. Untuk itu akan menjadi masalah besar bagi anak-anak CLP, bahkan bagi keluarga. Karena kita tahu bahwa anak-anak CLP atau bibir sumbing dan langitan ini memiliki suara yang hipernasal jika tidak dilakukan terapi wicara. Karena untuk operasi saja tidak menjamin suara itu akan normal kembali seperti anak-anak biasanya. Cleft lip and palate atau biasa bibir sumbing dan langitan adalah suatu kejadian di mana bayi lahir mengalami ketidaksempurnaan di wajah, yaitu pada penyambungan bibir atas dan biasanya berlokasi tepat di bawah hidung, bahkan sampai ke langit-langit. CLP menyebabkan suara ini akan mengalami hipernasalitas atau sengau, walaupun sudah dioperasi. Untuk itu, penanganan anak bibir sumbing ini harus segera dilakukan dengan tepat, terutama untuk gangguan suara hipernasalitasnya. Karena jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat, maka anak ini akan mengalami gangguan yang lainnya, yaitu gangguan seperti halnya tidak percaya diri. Bahkan banyak anak-anak yang tidak mau sekolah. Di RSAB saja, semua anak-anak yang ada di telah dioperasi tidak punya kesempatan untuk dilakukan terapi bicara, karena banyak pasien yang memang harus kembali ke daerah. Untuk itu, tiba-tiba datang lagi kembali sudah besar dengan suara hipernasalitas, dan sangat disayangkan jika memang tidak ada penanganan yang tepat untuk anak ini. Dari hal latar belakang tadi, maka saya sedikit inovasi bahwa untuk menangani hal ini, pemikirannya adalah melakukan dengan Live Transcribe, yaitu aplikasi Android yang sangat mudah digunakan karena semua orang pasti memiliki ponsel yang sudah Android. Walaupun dimanapun pasti sudah punya. Maka itu saya berpikir bahwa dengan adanya Android dan download aplikasi Live Transcribe ini yang akan mendeskripsi bahwa ucapan anak itu akan tertulis di dalam aplikasi tersebut, dan kami atau saya akan memudah sekali untuk menilai gangguan komunikasi apa yang ada pada anak tersebut, dan itu akan memudahkan untuk berkontribusi kepada orang tua atau masyarakat atau keluarga yang mendampinginya, dan akan memberikan saran bahwa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya seperti pada saat men-scribe atau merekam suaranya diperlukan aplikasi ini, bukan aplikasi ya, tapi gambar panduan yang ini akan diberikan kepada orang tua. Di sini perwakilan dengan huruf P, yaitu P depan, P tengah, dan P belakang. Jadi perwakilan antara konsonan P yang di depan seperti palu, pita, putih, dan sebagainya. Kemudian di tengah-tengah yaitu sapu, dan nanti akan terlihat bahwa gangguannya ada di mana. Dari latar belakang tersebut, maka saya memberikan dasar pemikiran, yaitu dengan menggunakan Live Transcribe yang merupakan suatu aplikasi Android yang berfungsi untuk mentranskripsi antara suara dengan tulisan. Jadi kami untuk menilai gangguan
bahasa atau bicara, mungkin suara secara tidak langsung itu dapat mudah dan dapat terdeteksi dengan baik apakah anak ini atau klien ini mengalami gangguan seperti apa. Biasanya untuk artikulasi ini akan terdeteksi secara detail, yaitu adanya gangguan substitusi, omisi, distorsi, atau adisi. Semua gangguan-gangguan ini biasa disebut dengan singkatan SODA. Kalau tidak terdeteksi dengan ini, tidak akan baik ucapannya, karena konsonan-konsonan yang harus dibentuk dengan tepat harus dilakukan dengan teknik-teknik yang tepat pula. Dan kita harus mendeteksi mana yang dia belum bisa, mana yang belum dia pahami. Itu dia. Jadi semua akan dilakukan seperti semua ini. Nah, kemudian direkam atau di screenshot, dikirim ke kami, dan kami akan memberikan solusinya kepada orang tua. Begitu juga kepada terapis-terapis yang belum dan sangat kesulitan untuk mendeteksi atau melayani para gangguan komunikasi, bisa dilakukan. Karena untuk lab scrap ini sebenarnya bersejarahnya yaitu tahun 2020 untuk pekerja yang sangat sibuk, yang biasanya menulis dengan cepat, tetapi karena suara itu lebih cepat daripada menulis, maka dilakukan dengan lab scrap ini. Demikian inovasi kami ini dan sedikit gambaran, semoga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita yang tidak memikirkan, siapa lagi? Ayo kita lakukan dengan berbagai inovasi dan berbagai kebersamaan, berbagi untuk sesama, karena sehat itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.